Halo anak baik, berjumpa lagi dengan Ibu dalam mapel ekonomi akuntansi. Nah, pertemuan kali ini kita masuk di materi kertas kerja. Anak baik, sebelum kita masuk ke materi, lebih lanjut, kita awali berdoa dulu yuk. Berdoa dimulai. Amin. Doa selesai. Materi kita kali ini tentang kertas kerja, sambungan dari materi yang lalu, yaitu masih tahap pengikhtisaran. Setelah kita mengerjakan jurnal penyesuaian, kita mengerjakan kertas kerja. Apa itu kertas kerja? Pengertiannya adalah kertas kerja atau worksheet adalah suatu daftar atau tempat pencatatan data keuangan suatu perusahaan selama satu periode tertentu yang dipergunakan sebagai alat bantu untuk menyusun laporan keuangan. Karena bentuknya berlajur-lajur, maka kertas kerja ini juga sering disebut dengan istilah neraca lajur. Inilah cara menyusun kertas kerja. Ya. Nah, pertama kita masuk dulu tentang tujuan penyusunan kertas kerja. Pertama, membantu untuk mempermudah dalam proses pembuatan atau penyusunan laporan keuangan. Juga yang kedua, mempermudah meriksa kebenaran atau ketepatan perhitungan yang dilakukan. Yang ketiga, mengurangi kesalahan yang mungkin terjadi saat menyusun jurnal penyesuaian. Fungsi kertas kerja sebagai alat bantu untuk menyusun laporan keuangan. Jadi karena fungsinya adalah sebagai alat bantu, jadi dapat mempermudah untuk menyusun laporan keuangan. Sebab sumber menyusun laporan keuangan itu adalah sumbernya dari kertas kerja. Jadi perlu diingat bahwa penyusunan kertas kerja itu bukan merupakan tujuan akhir pembuatan laporan akuntansi, tapi masih ada laporan keuangan perusahaan, ya. Inilah bentuk kertas kerja anak baik, yaitu ada nama akun, neraca saldo debit kredit, jurnal penyesuaiannya debit kredit, neraca saldo disesuaikan debit kredit, rugi labanya debit kredit, neraca debit kredit. Kertas kerja ini disebut dengan kertas kerja bentuk 10 kolom. Kolom yang dihitung adalah kolom neraca saldo, kolom jurnal penyesuaian, kolom neraca saldo disesuaikan, kolom rugi laba, dan kolom neraca. Jadi 10. Nah, gitu ya. Inilah cara menyusun kertas kerja anak baik. Pertama, sediakan kolom dengan tuliskan pada bagian atas kertas kerja itu nama perusahaannya, kertas kerja, kemudian periode yang berjalan. Lalu tuliskan nomor urut perkiraan dari buku besar itu, pindahkan semua ke nomor urut di kertas kerja. Dan juga nama akunnya dan saldo-saldonya. Neraca saldo itu ke buku kertas kerja dengan mengikuti kolomnya. Jadi semua akun-akun yang ada pada neraca saldo itu dipindahkan ke kertas kerja kolom neraca saldo. Nah, kemudian AJP atau penyesuaian sudah kita buat di kertas lain, kita pindahkan juga ke kertas kerja kolom AJP-nya. Nah, tuh ya. Langkah berikutnya nih. Nah, seluruh angka yang ada pada neraca saldo akan ditambahkan atau dikurangkan ke angka atau jumlah yang ada pada kolom AJP atau penyesuaian. Ya, jika ada angka di neraca saldo dan di AJP sama-sama sejenis, dijumlahkan. Jika berjenisnya, diselisihkan, dikurangkan. Misalnya nih, neraca saldo itu debit, di AJP kredit, di situ selisihkan. Tapi jika di neraca saldo debit, di kertas kerja juga angkanya di debit, itu dijumlahkan. Kemudian saldo-saldo itu seluruhnya akan mampir di neraca saldo disesuaikan, ya. Nah, ini dia.
Jadi seluruh akun tadi akan mampu neraca saldo disesuaikan. Kemudian dari neraca saldo disesuaikan itulah kita melangkah menyusun rugi laba neraca dengan cara mengenal akunnya. Akun real masuk ke kolom neraca. Apa aja itu anak baik? Aktiva yaitu harta, utang, dan modal. Nah, di bawah jika kolom debit dia bawalah ke neraca debit. Jika kredit dia di neraca saldo disesuaikan di NSD, bawa juga ke kredit neraca. Juga mengenal akun nominal. Dari NSD itu kita mengenal akun nominal bawa ke kolom rugi laba. Apa aja itu anak baik? Yaitu pendapatan dan beban atau biaya dan penghasilan. Ya, jika di NSD dia debit, masukkan ke debit rugi laba, yaitu pendapatan. Jika di NSD dia akun nominalnya debit, masukkan ke debit rugi laba, itu beban-beban, tempatnya debit ya. Nah, langkah berikutnya, jumlahkanlah kolom rugi laba. Ya, jumlahkan. Dan diperhatikan jumlahnya. Jika sama jumlah debit kreditnya rugi laba, berarti balance, seimbang. Laba tidak rugi. Tapi jika berbeda jumlah debit dan kredit rugi laba itu, diamati anak baik. Selisih apa dia? Apakah selisih debit atau kredit? Jika selisih debit berarti rugi. Kenapa rugi? Debitnya kan kolom debit itu kan berisikan beban-beban. Dan kalau selisihnya selisih kredit, dia laba. Kok bisa laba? Karena kreditnya kolom rugi laba itu isinya penghasilan atau pendapatan. Ya. Tentulah jika pendapatan lebih besar dari beban, maka mengalami laba bersih. Nah, dan sebaliknya. Nah, juga langkah berikutnya itu jumlahkan juga kolom neraca ke bawah. Jika jumlahnya sama debit kredit, berarti dia kan tadi dikatakan tidak rugi, seimbang. Nah, tapi kalau berbeda jumlah debit kreditnya, itu diamati ya. Nah, jika rugi laba tadi sudah terjadi rugi, pastilah neraca juga rugi. Sebaliknya, jika rugi laba tadi mengalami laba, pastilah neraca juga mengalami laba, ya. Kemudian ingat, selisihnya dituliskan di kolom jumlah yang terkecil dan nanti jumlahnya menjadi sama, ya. Jumlah rugi laba kreditnya menjadi sama karena tadi selisihnya ditulis tempat yang terkecil jumlahnya. Juga neraca demikian. Dan ingat anak baik, selisih antara rugi laba dan neraca itu harus sama, selisih itu, ya. Nah, harus sama selisih antara rugi laba dan neraca, ya. Itulah cara menyusun kertas kerja. Nanti barulah kita mengerjakan laporan keuangan. Sebab dikatakan bahwa kertas kerja itu merupakan alat untuk menyusun laporan keuangan. Nah, anak baik, sampai sinilah pertemuan kita untuk materi kertas kerja. Terima kasih pertanyaannya anak baik. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Sebelumnya, kita berdoa penutup yuk. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak baik, sampai jumpa lagi ya. Salam sehat. Terima kasih anak baik. Dah.